saya sarankan berhenti arisan. Loh ya betul. Arisan itu membuka pintu hutang. Nah, sekarang begini rasionalnya. Kita 20 orang teman-teman ngumpul, ayo kita buat arisan yuk. 1 orang 5 juta misalnya, atau 1 orang 1 juta. 20 orang dapat 20 juta kan? Baik. Nama saya keluar pertama, bulan pertama, saya dapat 20 juta. Ini banyak orang gembira, oh 20 juta, dihabisin beli ini, beli itu. Apalagi akhwat kita, Masya Allah daftarnya sudah lengkap. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Sadar nggak dia? Kalau dia sedang punya utang 19 juta. Hah? Sedang punya utang nggak? Baik, kalau dia mati bulan depan, siapa yang bayar? Gak bisa. Ini membuka pintu utang loh. Mengkhayal beli barang, padahal uangnya orang dipakai. Utang ini. Dan orang yang paling terakhir dapat itu doror. Nggak boleh dalam Islam itu doror. Dia selalu berharap supaya dapat, tapi nggak dapat. Namanya nggak jatuh, terakhir baru dapat dia. Bagaimana hukum uang meja di arisan dan 5% di tabungan? Apakah itu riba, Buya? Jika riba, apakah kita yang ikut arisan atau tabungan tersebut mendapat dosanya, Buya? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Arisan ada 2, arisan yang benar dan tidak benar. Arisan yang benar adalah arisan yang dibangun dalam irama tolong menolong. Kami, Anda, dia, dan yang lainnya 10 orang membuat satu arisan. 12 orang deh, biar tahunan deh. 11 orang deh, yang satu nolnya tadi. Oke. Dalam irama apa? Tolong menolong gitu. Yang 0 itu si A. Yang ke-12 deh. Atau nomor 1. Dia memang nggak keluar duit dia, karena dia koordinatornya. Maka kita ngumpulin nanti yang diundi nomor 1, nomor 8, nomor 9, nomor ini. Maka sah ini dalam irama tolong menolong. Kemudian di saat nanti salah satunya kok jatuh melarat, nggak bisa memberi, nggak boleh dimarah-marahi dong. Karena itu bukan utang. Jadi kalau ada satu nggak mampu, Masya Allah, yuk kita bantu deh agar dia mampu. Kita bantu di luar hitungan arisan. Patungan lagi atau bagaimana dikasihkan ke dia biar arisan tetap jalan. Bukan malah dipangkas. Kalau sudah 2 kali arisan nggak ikut, hangus, keluar. Nah, ini nggak benar itu. Karena dalam irama tolong menolong yang tidak mampu justru diperhatikan. Loh, kenapa sudah tidak bayar 3 kali? Saya nggak kuat, tidak punya uang dan sebagainya. Ini dalam irama tolong menolong. Maka karena irama tolong menolong nggak ada istilahnya riba di situ. Sehingga untuk ADM-nya tadi, untuk Bu ADM itu bisa saja diberi suka-suka, asalkan yang kita semua rela. Karena kita rela diberikan seolah-olah kita bersedekah kepada administrasi tadi. Sama tabungan juga demikian. Bagian administrasinya, jadi tabungan kita nanti kepotong. Tapi kepotong itu adalah untuk yang administrasi. Dia akan digaji, diberi dari uang kita. Jadi kita sebetulnya, karena dia telah menolong saya untuk ngumpulin duit saya, maka dia berhak dong saya beri. Sah-sah aja begitu. Jadi nggak apa-apa itu. Karena ini adalah sifatnya tolong menolong. Tapi arisan yang kayak utang, kamu pokoknya harus bayar nanti ini. Maka yang dikembalikan, yang apa? Cara mengembalikannya harus persis karena sifatnya seperti ngutang. Nah, karena kita sifatnya ngutangin, saya ngutangin lah, kan ya kayak ngutangin ya. Kalau nggak bisa bayar ya utang, harus bayar. Ngutangin harus bayar. Nah, kalau sudah bahasa ngutang ini harus waspada, ya tidak boleh harus ada tambahan riba dan seterusnya. Ada lagi dalam arisan itu yang perlu dihindari adalah karena saya buru-buru pengen dapat duit, undian apa namanya? Kocokan itu undiannya ini kok nggak keluar saudara saya, teman saya. Akhirnya apa? Saya ambil dulu aja deh ya, cuman dikurangi nilainya. Maksudnya apa? 1 juta untuk saya ambil duluan, cuman 900-nya buat kamu dan sebagainya. Nanti dapat lagi, berarti ini adalah uang 1 juta ditukar dengan 900 juta. Ini yang nggak boleh. Nah, kalau Anda memang ada yang lebih memerlukan, Bu, saya lebih perlu, ya udah ambil dulu bagian saya, nggak apa-apa. Oh, ini tidak ada tambahan apa-apa.
Mungkin sama ya tolong menolong kok. Dia lebih perlu, saya juga perlu. Baik, saya perlu. Mana yang lebih perlu? Lah tolong menolong kan gitu. Tinggal dipilih aja yang lebih perlu gimana. Itu ya, dia tambah enggak boleh. Jadi nggak apa-apa semacam itu untuk administrasi, untuk sebab jangan sampai ada orang suruh tulis nggak dikasih duit. Dia nulis, dia nagih keliling, capek, ya. Kadang-kadang orangnya suruh ngambil sini dan sebagainya. Kasih hak, berhak dia untuk mendapatkan itu semuanya, asalkan dari kesepakatan semua anggota yang ada di dalam anggota arisan tersebut. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa hukumnya jika ketua arisan motong uang arisan yang sudah dimusyawarahkan sebelumnya? Karena ketua arisan bertugas menagih uang. Arisan Ibu A, B, C, D, E, F, G, H, I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas pula 9 nih. J, 10 lah, biar mudah ngitungnya. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Lalu kemudian digoncang. Masukkan nama A, B, C, D, F, G, H, I, J, goncang. Ini yang ikut arisan ini mesti ikut tes jantung dulu. Kalau tidak nanti takutnya tak keluar kumat, jantung mati. Waktu digoncang, keluarlah huruf D. Keluar huruf D. Maka D mendapat 1 juta. Padahal D baru keluar 100.000. Apa akad 900.000 itu? Apa akad 900.000 itu? Hutang. Maka sesungguhnya si D sedang berhutang 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Hanya saja hutang ini waktunya dibayar kapan? Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Waktunya sudah ditentukan. Berapa lama? 10 bulan. Kenapa 10 bulan? Karena diputar setiap sebulan sekali. Jadi sebetulnya akadnya akad utang. Boleh kita berutang Pak Ustaz? Boleh, tapi jangan ada bunga di situ. Ngutangnya 1 juta, ya bayarnya 1 juta. Kepada 10 orang, kepada 9 orang, ya 900, 100. Enggak masalah. Sama-sama izin, antaradin, tidak ada riba di dalam. Tapi kemudian ada satu orang ketua, istri Pak RT. Dia yang ngumpul duit. Kata dia, kan ini kan ada aja lah alasan Bu RT itu kan banyak alasannya. Adalah itu ini segala macam begono begini. Kalian keluarkanlah agak 10.000 ini uang minyak apa segala macam. Kata dia, itu tergantung Ibu A, B, C, D. Kalau mau kasih, kalau mau tidak. Karena ini terkait dengan administrasi, dia ngumpul, bukan riba di sini, dia ngumpul. Yang tidak boleh itu, ujuk-ujuk tiba-tiba datang satu orang ke rumah kita, Ibu A. Jangan Ibu A, nanti kira Bu RT itu lagi. Ibu Z. Tiba-tiba Ibu Z datang ke rumah kita, nawari arisan. Assalamualaikum Ibu, mau arisan? Berapa? 1 juta. Tapi nariknya 900. Yang 100 ini untuk biaya administrasi. Pesertanya mana? Nggak usah nanya-nanya peserta, langsung narik sekarang. Itu jangan ambil. Itu adalah rentenir. Tapi berkedok arisan. Pesertanya sebetulnya nggak ada itu. Pesertanya nggak ada, dia memang udah simpan duit. Ini peserta kita ada 10 nih. Ibu mestinya ngambil 1 juta kan? Iya. 900 saja. Yang 100 untuk sebetulnya nanti ibu akan membayar 1.100.000. Bisa jadi 1.200.000. Oleh sebab itu maka yang model begini, yang model jelas orangnya, oke, lanjutkan. Tapi kalau orangnya tak jelas seperti ini, itu sebenarnya adalah rentenir berkedok arisan. Mulai Persatuan Rentenir Berkedok Arisan mengamuk ke saya.
Dibulinya saya. Gara-gara pertanyaan Ibu Riah Nur. Mari kita jaga masyarakat kita supaya jangan sampai terjerumus dalam perbuatan haram, diantaranya riba.